Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok Indana. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami, yakni di mana tugas besar kami berjudul Implementasi Big Data Media Sosial dan CCTV untuk penanggulangan kejahatan di Kota Mataram. Sebelumnya, perkenalkan kami beranggotakan 5 orang, yang dimana perkenalkan nama saya Nabila Zairani dengan NIM F1D02310019. Selanjutnya ada Intan Nurita Sari dengan NIM F1D02310060. Selanjutnya ada Kamil Sada dengan NIM F1D02310063. Selanjutnya ada Dewi Putri dengan NIM F1D02310096. Dan selanjutnya ada Salsari Kemaharani yang dengan NIM F1D0231003136. Di sini saya akan menjelaskan bagian sel 1 dan sel 2. Jadi pada bagian ini merupakan tahap instalasi yang dimana dia berfungsi buat nyiapin lingkungan pemrograman sebelum proses pengolahan data. Ini digunakan dimana tujuannya untuk memastikan seluruh library yang dibutuhkan tersedia dan dapat digunakan saat run kode. Selanjutnya di sini ada perintah pip install yang dimana dia digunakan buat menginstal pustaka yang dimana itu tidak tersedia secara default pada Google Colab, seperti Ultralytics untuk deteksi objek berbasis YOLO, Scikit-learn untuk processing, pemodelan, dan evaluasi model serta lainnya. Nah, setelah instalasi, lakukan import library yang dimana di sini digunakan pada tahap selanjutnya. Model seperti OR dan zip file di sini dia berfungsi buat pengolahan file dan ekstraksi dataset. Sementara Scikit-learn digunakan untuk encoding label, bagian data latih dan uji, penerapan algoritma KNN, serta evaluasi performa menggunakan akurasi dan confusion matrix. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sel yang kedua, yang dimana ini bertujuan buat menghubungkan Google Colab dengan Google Drive agar datasetnya tersimpan di Drive dan dapat diakses secara langsung dari environment pemrograman. Jadi proses mounting Drive dia memungkinkan buat notebook membaca dan menulis file secara permanen sehingga data dan hasil eksperimen tidak langsung secara Colab itu berakhir. Nah, setelah Google Drive berhasil dimount, sistem mendefinisikan lokasi file yang dimana di sini dia berbentuk arsip zip serta folder dimana tujuannya untuk hasil ekstraksi dataset dimana disimpan dalam format terkompresi untuk menghemat ruang penyimpanan. Selanjutnya di sini ada kondisi yang dimana struktur ini if ini digunakan buat dicek keberadaan folder hasil ekstraksi. Nah, kalau folder datasetnya itu belum ada, nanti sistem akan ekstraksi file zipnya ke lokasi yang ditentukan dan menentukan bahwa proses unzip berhasil. Nah, sebaliknya kalau foldernya itu udah tersedia, nanti proses unzipnya itu dilewati untuk mencegah ekstraksi ulang yang dimana itu tidak diperlukan. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada kode mapping dan advanced pre-processing yang dimana kode ini itu terdiri dari 2 bagian utama, yaitu pemetaan kelas kejadian dan pemrosesan citra lanjutan. Pada bagian mapping, setiap folder data, video, atau citra seperti shooting, fight, stealing, dan lain-lain dipetakan ke 2 informasi penting, yaitu lokasi kejadian di wilayah Kota Mataram dan label kelas dalam bahasa Indonesia. Pemetaan ini berfungsi untuk menyatukan informasi semantik antara jenis kejadian, konteks geografis, dan label klasifikasi sehingga memudahkan analisis lanjutan, visualisasi hasil, maupun interpretasi model dalam sistem pemantauan keamanan perkotaan. Jadi di sini ada fungsi advanced pre-processing yang dimana digunakan untuk melakukan pemrosesan citra tingkat lanjut sebelum citra digunakan sebagai masukan ke model deep learning. Proses diawali dengan membaca citra menggunakan OpenCV dan melakukan pengecekan untuk memastikan citra berhasil dimuat. Selanjutnya citra diubah ukurannya menjadi 224 x 224 piksel yang merupakan ukuran standar bagi banyak arsitektur CNN seperti ResNet. Citra kemudian dikonversi dari ruang berwarna RBGR ke LAB karena ruang warna LAB memisahkan informasi luminansi L dan chrominansi A dan B sehingga lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pencahayaan. Pada tahap berikutnya, kanal luminansi L diproses menggunakan Clay, yaitu CLAHE untuk meningkatkan kontras citra secara adaptif tanpa memperbesar noise secara berlebihan. Setelah kontras ditingkatkan, kanal L yang telah diproses digabung kembali dengan kanal A dan B, lalu dikonversi kembali ke ruang warna BGR. Sebagai tahap akhir, citra diberikan Gaussian blur untuk mereduksi noise dan detail ekstrim yang dapat mengganggu proses ekstraksi fitur. Hasil akhir dari fungsi ini adalah citra yang memiliki kontras lebih baik, noise lebih rendah, dan lebih siap digunakan untuk proses pelatihan maupun inferensi model fisik komputer. Selanjutnya, pada load data dan YOLO fitur extraction ini, kode ini berfungsi untuk memuat data gambar dan mengekstraksi fitur menggunakan model YOLO versi 8, yang dimana proses ini diawali dengan memuat model YOLO versi 8 versi nano yang digunakan untuk mendeteksi objek pada gambar dan menghasilkan nilai confidence sebagai fiturnya. Selanjutnya, sistem membaca seluruh folder pada direktori dataset, di mana setiap folder merepresentasikan satu kelas kejadian. Nah, lalu mengambil maksimal 150 gambar berformat JPG, PNG, atau JPEG dari setiap kelas. Nah, setiap gambar yang ditemukan dicatat, lalu berdasarkan label kelas dan path file kemudian disusun di dalam bentuk data frame agar mudah diolah. Nah, setelah itu dilakukan ekstraksi fitur melalui fungsi extract features, di mana setiap gambar terlebih dahulu diproses menggunakan pre-processing lanjutan sebelum dimasukkan ke dalam YOLO V8. Nah, dari hasil deteksi objek tersebut diambil nilai confidence score dengan diurutkan dan dipilih 10 nilai tertinggi sebagai representasi fitur gambar. Nah, sementara gambar tanpa deteksi akan menghasilkan vektor 0 untuk menjaga keseragaman dimensi. Nah, hasil akhir dari proses ini adalah matriks fitur Y yang berisi fitur numerik setiap gambar dan vektor label Y yang merepresentasikan setiap kejadian yang selanjutnya digunakan pada tahap klasifikasi. Lalu output ini menunjukkan bahwa proses pemindaian dan pemuatan gambar data gambar dari seluruh kelas kejadian telah berhasil dilakukan dengan baik. Jadi setiap baris di-scan menandakan bahwa setiap sistem sedang membaca gambar pada satu folder kelas tertentu. Dan angka 150/150 itu menunjukkan bahwa sebanyak 150 gambar per kelas berhasil diproses sesuai batas yang ditentukan. Lalu ada presentasi 100% yang menandakan tidak ada gambar yang gagal dibaca, sedangkan nilai kecepatan yang tinggi menunjukkan proses scanning belajar sangat cepat karena hanya mencatat path dan label gambar. Nah, pada bagian akhir tercatat total 2.100 gambar yang telah diproses
diproses seluruhnya dengan waktu sekitar 49 menit dan kecepatan rata-rata yaitu 42 gambar per detik, yang mencerminkan bahwa waktu pemrosesan didominasi oleh tahap pre-processing, lanjutan, dan ekstraksi fitur menggunakan YOLO V8. Selanjutnya di sini ada training KNN lokal dan evaluasi awal, yang dimana kode ini digunakan untuk melatih dan mengevaluasi model KNN secara bertahap. Nah, pertama dibuat objek label encoder, yang dimana ini berfungsi untuk mengubah label kelas yang masih berbentuk teks seperti shooting atau fighting menjadi label numerik agar dapat diproses oleh algoritma KNN. Nah, proses ini dilakukan dengan fit transform, yang dimana ini merupakan encoder mempelajari seluruh label yang ada lalu mengkonversinya menjadi angka. Nah, selanjutnya data fitur dan data label yang telah diencoder menjadi data latih dan data uji dengan perbandingan 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Nah, pembagian ini menggunakan random state, yang dimana ini digunakan agar hasilnya konsisten serta stratify, yang dimana ini digunakan untuk menjaga proporsi setiap kelas tetap seimbang pada data latih dan data ujinya tersebut. Nah, setelah itu model KNN ini diinisialisasikan dengan jumlah tetangga terdekat sebanyak 5, yang berarti penentuan kelas suatu data didasarkan pada 5 data terdekat di sekitarnya. Lalu model ini kemudian dilatih menggunakan data latih, di mana KNN ini dasarnya menyimpan data tersebut menjadi acuan diharap. Nah, model yang sudah dilatih selanjutnya digunakan untuk memprediksi label pada data uji. Nah, hasil prediksi ini dibandingkan dengan label sebenarnya yang untuk menghitung nilai akurasi, yang kemudian ditampilkan dalam bentuk persentase sebagai indikator performa awal model dari KNN lokal. Jadi di sini ada akurasi KNN lokal sebesar 12,14%, yang dimana nilai akurasi yang rendah ini menunjukkan bahwa model tersebut mungkin belum optimal untuk dataset yang digunakan dan diperlukan penyusunan parameter lebih lanjut atau teknik pra-pemrosesan data tambahan untuk meningkatkan kinerjanya. Perkenalkan, nama saya Tanda Gita Sari dengan NIM S1 Baik, pembahasan selanjutnya yaitu penggunaan PySpark ML Prediction sebagai evaluasi akhirnya. Di mana pada baris pertama ini yaitu Spark Session Builder. Jadi pada baris pertama ini dia fungsinya untuk mengaktifkan dan membuat Spark Session dengan nama aplikasi. Di sini kami menggunakan Smart City Mataram. Nah, di mana Spark Session ini tuh dia menjadi pusat dari seluruh proses PySpark, mulai dari pembuatan data frame hingga nanti pemanggilan algoritma machine learning yang akan kami gunakan di ML. Contohnya seperti random forest. Nah, di mana dapat dikatakan bahwa tanpa baris pertama ini, tanpa dibuatnya Spark Session, nanti semua fungsi dari PySpark itu tidak bisa dijalankan sebagaimana mestinya. Jika sudah dibuat PySpark-nya, maka untuk baris kedua dan ketiga ini, dan dari 2 sampai 4 ini dia fungsinya untuk mengubah data fitur X menjadi data frame pandas dengan 10 kolom fitur yang diberi nama fit 0 sampai dengan fit 9. Nah, setelah itu untuk label kelas Y akan dimasukkan ke dalam kolom label yang diberi nama label. Nah, kemudian seluruh datanya itu akan dikonversikan ke Spark data frame, karena algoritma ML itu dia hanya dapat memproses data dalam format Spark saja. Jadi dia tidak bisa memproses data dalam bentuk teks, tapi hanya dapat memproses data dalam bentuk numerik. Selanjutnya itu ada indexer dan juga Spark, di mana fungsi kedua kode ini itu dia untuk mengkonversikan label kelas yang sudah dibuat sebelumnya itu ke dalam bentuk numerik menggunakan string indexer. Kemudian proses ini tuh sangat diperlukan karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada pemrosesan ML ini khususnya untuk random forest tidak dapat menerima label dalam bentuk teks. Jadi nantinya hasil konversinya nanti akan disimpan dalam label index yang selanjutnya akan digunakan nanti untuk target prediksi model. Jika sudah ada assembler, di mana pada kedua garis ini dia fungsinya untuk menggabungkan semua kolom fitur menjadi satu kolom vektor bernama feature, di mana MLIP ini itu nanti akan mengisyaratkan bahwa seluruh fitur berada dalam satu kolom saja nanti biar dapat mudah diproses oleh algoritma machine learning. Jadi apabila tidak ada proses ini itu nanti modelnya itu atau random forest yang akan kami gunakan itu tidak dapat mengenali struktur fitur. Selanjutnya jika sudah, maka akan dilakukan pembagian dataset, pembagian data antara training dan juga testing, yang dimana terjadi di baris ini, di mana untuk data training akan diberikan sebesar 80% dan data uji sebesar 20%. Di sini kami menggunakan parameter seed, di mana parameter seed sama dengan 42 ini dia fungsinya itu untuk membuat pembagian datanya ketika pemrosesan itu agar lebih konsisten sehingga nanti hasil evaluasinya tidak berubah setiap kali codingan mau dijalankan gitu. Selanjutnya jika sudah dilakukan pembagian antara training dan juga testingnya, maka akan dilakukan pembentukan model menggunakan random forest. Di sini kami menggunakan jumlah pohon sebanyak 50 untuk sebagai pohon keputusan. Kemudian nantinya model dilatih menggunakan data training dari kolom feature dan juga kolom label index, di mana proses training itu nanti hasilnya bertujuan untuk mempelajari pola hubungan antar fitur dan kelas target. Kemudian yang selanjutnya itu akan dilakukan prediction, di mana pada garis ini itu untuk melakukan prediksi terhadap data uji menggunakan model random forest yang telah dilatih. Nah, untuk hasil prediksinya itu nanti akan disimpan pada kolom prediction dan akan dibandingkan dengan label asli untuk proses evaluasi nantinya. Dan yang terakhir yaitu 3 garis terakhir ini dia fungsinya untuk menghitung nilai akurasi dengan membandingkan hasil prediksi dan label sebenarnya pada data uji, di mana nilai akurasi yang dihasilkan nantinya itu akan menunjukkan data untuk hasil prediksi yang benar terhadap seluruh data pengujinya. Kemudian selanjutnya untuk akurasi dari penggunaan PySpark ML ini, di mana kami mendapatkan akurasi sebesar 12,50%, di mana ini menunjukkan bahwa model mampu melakukan generalisasi dengan baik terhadap data uji. Hal ini juga dapat disebabkan oleh jumlah data latih terbatas, sehingga jumlah kelas yang lebih banyak daripada jumlah datanya itu menyebabkan setiap pohon keputusan yang telah kami buat sebelumnya di random forest itu tidak memperoleh cukup sampel untuk membentuk aturan pemisah yang bisa dikatakan lebih baik. Akibatnya pohon-pohon yang telah kami buat sebelumnya menjadi lemah dan tidak mampu menangkap pola yang konsisten antar fitur dan label. Jadi untuk hasil yang ada di model random forest itu tidak bisa maksimal karena perbandingan antara jumlah data dan jumlah kelasnya itu tidak seimbang. Kemudian faktor selanjutnya yang kami miliki yaitu karena karakteristik fitur yang kurang diskriminatif. Jadi perkenalkan, nama saya Amelia Sada dengan NIM S1D0231063. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terakhir mengenai output hasil final analisis dari program kami. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah mengambil hasil prediksi dari PySpark yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, di sini yang kita ambil adalah kolom label dan prediction-nya. Nah, kemudian diubah ke pandas untuk mempermudah visualisasi data dan juga penyimpanan nantinya di CSV. Nah, kemudian di sini setelah itu kita akan mengambil daftar nama kelas aslinya. Nah, kemudian setelah itu di sini akan dilakukan di sini akan kita ubah di label prediksi ini. Di sini adalah proses mengubahnya, di mana
label this di sini akan dicocokkan dengan label prediksi yang berupa angka tadi, kemudian akan dicocokkan dengan misalnya contohnya misalnya prediksinya itu sama dengan 3. Nah, 3 tadi itu akan kita ubah menjadi road accident. Tuh. Nah, kemudian di sini kita akan menambahkan timestamp juga. Nah, di mana timestamp ini kita gunakan agar bisa tahu kapan data itu dihasilkan. Nah, kemudian juga akan mempermudah kita nanti dalam proses investigasi kejadian kriminal. Nah, kemudian dari data tadi akan langsung disimpan ke dalam file CSV. Kenapa kita langsung simpan ke CSV? Kenapa nggak bisa disimpan langsung ke PostgreSQL? Nah, di sini karena keterbatasan penyimpanan lokal, jadi kami menggunakan Google Colab sebagai tempat memproses datanya. Karena data kita juga sangat banyak, jadi tidak bisa langsung dari Colab langsung disimpan ke PostgreSQL. Jadi kami menggunakan maksudnya file CSV di sini untuk kemudian nanti akan disimulasikan sebagai penyimpanan data periodik. Ini kita download dulu file CSV-nya, kemudian ketika sudah nanti akan kita import manual di PostgreSQL-nya lewat pgadmin di sini. Di sini saya sudah membuat database berupa Mataram Smart City. Kemudian di sini saya buat tabel hasil analisis kriminal Mataram. Kemudian saya import tadi hasil dari hasil CSV dari olah data ini. Kemudian saya import ke PostgreSQL sebagai simulasi penyimpanan data periodik yang nantinya ketika memproses data secara real, nanti ini bisa sebenarnya disimpan secara real time. Nah, selanjutnya adalah tahap visualisasi data. Nah, pada tahap ini yang pertama kali kita lakukan adalah mengubah label asli dari data testing yang masih berupa angka, kita ubah menjadi label kelas sebenarnya, seperti misalnya angka 012 kita ubah menjadi address, road accident, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini juga label prediksi yang masih berupa angka kita ubah juga menjadi nama kelas. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk mempermudah visualisasi data, kita akan menggunakan pandas. Yang pertama kali kita lakukan adalah membuat data frame atau tabel kosong yang berisi beberapa kolom. Nah, yang pertama di sini ada kolom aktual. Nah, nanti kolom ini berisi kelas asli dari data uji atau data testing, kemudian prediction di sini yang berisi hasil prediksi model yang digunakan untuk melihat bagaimana sih sistem itu mampu mengklasifikasikan data. Nah, kemudian di sini ada lokasi, di mana lokasi ini digunakan untuk mencocokkan label kejahatan itu ke dalam dictionary atau mapping Mataram yang telah kita buat di atas tadi. Apabila nanti labelnya itu cocok, maka langsung akan dimasukkan ke dalam lokasinya. Nah, selanjutnya adalah di sini kita melakukan filter, di mana nanti untuk normal video di sini akan kita hapus atau hilangkan, kemudian kita fokuskan pada prediction untuk kejadian kriminal. Baik, selanjutnya adalah visualisasi data yang pertama. Di sini kami menggunakan bar chart, di mana grafiknya ini ditentukan untuk memetakan titik rawan di kota Mataram. Nah, berdasarkan hasil visualisasi data ini, sebarannya itu bisa kita lihat sangat merata, terbagi dari 25 di sini sampai 30. Nah, jadi hal ini membuktikan tidak ada daerah atau lokasi yang dominan sebagai rawan kriminalitas di Kota Mataram. Nah, sebagai strategi untuk penempatan CCTV-nya, berdasarkan data ini, kami berencana untuk menempatkan CCTV-nya itu tersebar di semua titik ini. Soalnya dia tuh rawan kriminalitasnya itu merata gitu. Kecuali nanti misalnya di fasilitas umum Kota Mataram ini dominan 30. Nah, selanjutnya yang lainnya itu misalnya relatif rendah. Nah, baru kita fokusin di CCTV-nya itu di fasilitas Mataram. Nah, tapi karena dia merata di sini, makanya kita untuk rencana penyebaran CCTV-nya itu di semua titik ini. Kemudian di sini ada visualisasi data yang kedua. Di sini kita menggunakan pie chart. Nah, dari grafik ini menunjukkan komposisi data yang kami gunakan. Ada ketimpangan data yang sangat besar karena kategori arson atau pembakaran di sini di proporsinya ini ada 61% lebih. Nah, kemudian diikuti dengan abuse dengan 10%. Kemudian kejahatan yang lainnya ini hanya beberapa persen, tidak lebih banyak dari arson. Nah, ini membuktikan bahwa model kami ini belajar dari contoh dari data yang sering muncul aja gitu. Jadi sebagai evaluasi nanti penyebab utama model kami ini menjadi bias dan datasetnya itu nanti perlu lebih di penyebarannya itu lebih merata gitu supaya diseimbangkan ulang supaya dia itu bisa lebih adil dalam menilai proporsi jenis kejahatannya. Nah, kemudian visualisasi data yang ketiga di sini adalah confusion matrix. Nah, bisa kita lihat dari hasil grafik confusion matrix ini banyak kelas yang salah ditebak sebagai arson atau pembakaran. Jadinya di sini model kita itu terlihat gagal memahami bahwa suatu kelas itu gagal mempelajari bahwa suatu kelas itu termasuk ke dalam kelas yang mana selain arson. Jadi dia tuh model kami itu hanya asal menebak gitu kategori yang paling sering muncul. Baik, selanjutnya di sini ada visualisasi data terakhir kami yakni box plot atau confidence score, di mana grafik ini mengukur seberapa yakin sih model kami ini untuk memberikan prediksi. Dari mulai skala terendah yaitu 0,0 artinya model itu sangat tidak yakin dengan prediksinya sampai dengan skala tertinggi yaitu 1,0 artinya model sangat yakin dengan prediksinya. Dari data ini bisa kita lihat bahwa vandalism di sini dan juga robbery memiliki prediksi yang terbaik dengan keyakinan tinggi melebihi 0,6. Nah, hal ini membuktikan kalau sistemnya itu mendeteksi vandalism dan robbery ini, walaupun di confusion matrixnya tadi di salah deteksi sebagai arson, tapi kalau misalnya mereka sekalinya mendeteksi robbery sama vandalism ini, mereka langsung yakin 100% bahwa kelas itu tuh termasuk ke dalam kategori robbery sama vandalism. Nah, sebaliknya di sini kita bisa lihat arson di sini pada visualisasi data sebelumnya seperti pie chart dan confusion matrix dia paling unggul, tapi di sini justru arson di sini memiliki tingkat confidence atau keyakinan 0,0. Artinya di sini sangat sesuai dengan penjelasan saya yang tadi bahwa model itu hanya asal menebak bahwa dia itu masuk ke kategori arson atau pembakaran, sehingga data perlu diperbaiki segera untuk meningkatkan model kami agar bisa diterapkan di Smart City Kota Mataram. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.
Oke, baik dari penjelasan yang telah teman-teman saya paparkan, jadi kesimpulannya program ini menunjukkan penerapan konsep big data dalam pengelolaan dan analisis data kejadian secara terstruktur, mulai dari proses import data awal, simulasi penyimpanan data secara real time, hingga penyajian informasi melalui visualisasi sistem yang dibangun mampu menangani aliran data yang terus bertambah serta menyajikan hasil analisis dalam bentuk yang mudah dipahami. Meskipun hasil klasifikasi belum optimal dan tergolong rendah, penelitian ini menekankan keberhasilan dalam pengelolaan data, alur penyimpanan dan analisis data berskala besar sebagai dasar pengembangan sistem dalam big data selanjutnya. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.